Waspada dengan kinerja pejabat yang baru ini Bapak Ibu. Baru pertama dia angkat menjadi pemimpin, ya hubungan diplomatik dengan Cina kan. Ada apa ini? Dulu Gus Dur terpilih jadi presiden, hubungan diplomatik pertama Israel. Kunjungannya. Ada apa ini? Kemudian Menteri Agama dia menyambut delegasi Amerika Serikat itu datang ke Jakarta, ke Istiqlal pakai kerudung. Ini Masya Allah Bapak Ibu. Tidak sakitkah hati kita? Kita mayoritas Muslim. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, pagi hari ini di hari Sayyidul Ayyam, Allah takdirkan saya, istri dan tim dari Yayasan Kalbu Pekanbaru ya, Provinsi Riau bisa bersilaturahmi ke keluarga besar Az-Zikra, satu pesantren yang kita banggakan atas jihad dan perjuangannya guru kita semua, almarhum Ustaz Arifin Ilham. Semoga ini menjadi jariah bagi beliau, bagi keluarga beliau, ataupun bagi para asatidah-asatidah yang berjuang untuk bisa tetap tegaknya syiar Islam di Masjid Az-Zikra ini. Maka saya bersyukur sekali lagi dengan sebesar-besarnya, karena ini adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla bagi saya dan keluarga dan tim bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zikra. Dan ini adalah kali pertama saya ceramah di sini, ya, bersilaturahmi dan bisa bertemu dengan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah umat manusia di tengah zaman, yang menjadi isyarat hadirnya beliau adalah merupakan tanda kiamat telah dekat. Ya, sekali lagi Rasulullah hadir, diutus sebagai Nabi dan Rasul, itu adalah tanda bahwa kiamat telah dekat. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'itsu ala masaka hatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat itu seperti ini. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya, jadi 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW mengibaratkan seperti itu. Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti ini. Wa huwa yusharu bi sababihi wa yub'adu qalilan bainahuma. Rasulullah SAW merenggangkan sedikit begitu. Nah, ini 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW mengatakan demikian. Hari ini kita mau berkata apa Bapak Ibu sekalian? Bainana wa baina sa'ah, antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Berarti tinggal telunjuk. Kalau memperingatkan dengan tunjuk berarti waspada apa siaga Bapak Ibu? Hati-hati, waspada. Di depan kita kiamat sudah dibukakan Allah sebetulnya. Kalau kita lihat dalam beberapa nas hadis yang lain, seperti dinukilkan dalam beberapa kitab. Yang pertama dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Manahim wa Ashratusa, kitab terakhir yang kami lihat cukup viral, ya, cukup kesohor, karya Dr. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Bubayyid. Atau di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Manahim wa Ashratusa, karya Al-Hafiz Imam Nukafi rahimahullah. Rasulullah SAW menegaskan baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Langsung bicara baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya, penuh tipu muslihat, waspada, pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Apa indikator bahwa memang pintu gerbang kiamat telah terbuka dan kita berada di depannya? Ada 5 kalau tidak salah. Rasulullah mengatakan yukadzabu fiha as-shadiq. Pada saat itu orang-orang jujur didustakan. Sejujur apapun orang bicara didustakan. Sebenar apapun orang berbuat dibohongi. Ya, sudah terjadi belum? Jamaah. Jamaah. Sepi sekali ini. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Orang jujur didustakan sudah terjadi. Orang benar dibohongi sudah terjadi. Di Bogor sudah terjadi.
Oh, berarti Bogor kiamat duluan nih. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, wa yusaddaqu fihal kadhib, para pendusta dibenarkan. Kenapa para pendusta dibenarkan? Dia punya seperangkat apapun alat instrumen untuk dia berdusta dan bisa melanggengkan kegusaannya karena dia punya kekuasaan. Ya, sudah terjadi? Yakin? Masya Allah. Ketika itu terjadi karena ini sistem, maka yang lain pun terjadi. Wa yukhawwanu fihal amin. Maka orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang hebat, kompeten, pakar, mampu, expert akan disingkirkan. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan kita, wa yukhawwanu fihal amin, dan yang namanya amin akan disingkirkan. Terbukti kemarin disingkirkan. Betul? Aman. Aman. Yang keempat, wa yu'tamanu fihal kha'in. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa diangkat menjadi pemimpin kaum dan bangsa tadi. Sudah terjadi? Masya Allah. Maka yang kelima yang terakhir kata Rasulullah SAW, yakunu fiha rawaibidah. Dan berkatalah para rawaibidah. Man hiya rawaibidah ya Rasulullah? Siapa rawaibidah itu ya Rasulullah? Alladzina yakununa amral ammah. Ya, orang-orang yang bicara tentang urusan orang banyak, urusan negara, padahal mereka bodoh, orang yang rakyat biasa, tapi dia bicara masalah negara, hukum dan sebagainya. Hum sufaha, hum juhala. Mereka bodoh, mereka tidak mampu. Lakinnahum yatakallamun wa yatakallamun liyusibu bihimud dunya. Agar mereka bicara di media, mereka bicara di televisi, bicara di medsos, tujuannya apa? Untuk mendapatkan harta dunia. Para buzzer RP sudah muncul. Subhanallah. 5 indikator pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita di dalamnya. Mana yang belum terjadi? Semuanya sudah terjadi. Sepertinya memang itulah yang kita dapati hari ini. Maka Bapak Ibu rahmatullah taala, tidak salah kalau tema-tema akhir zaman eskatologi menjadi satu bahasan yang di mana-mana dibahas. Dan mohon maaf saya berbicara di depan guru-guru kami di sini. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, guru kita semua Ustaz Ferry Nur, hafizahullah, sehat Ustaz. Masya Allah, dulu kita sering bertemu di ceramah Quran dalam hadis Rasulullah SAW. Maka itu bukan lagi perdebatan. Di antara tanda-tanda yang jelas yang Rasulullah sampaikan adalah sebagaimana di dalam hadis yang saya temukan dalam kitab Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi rahimahullah, dinukilkan ketika itu Umar bin Khattab duduk satu majlis bersama Rasulullah SAW. Bainama nahnu julusan 'inda Nabi Muhammad SAW. Ittala 'alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ada Rasulullah sedang liko begini. Syadidu bayadi thiyab. Putih cemerlang pakaiannya. Syadidu syawadi sa'ar. Hitam mengkilau rambutnya sebahu. Wala nura minhu min athari safar. Tidak terlihat ada bekas perjalanan jauh pada wajahnya. Orang kalau perjalanan jauh ada keringat, ada kotoran debu, ini bersih, tidak. Wala na'rifu min ahadan man huwa, dan tidak kenal salah satu dari kami pun siapa dia. Bro, siapa dia bro? Enggak tahu, baru lihat. Antum enggak kenal? Enggak tahu siapa dia gitu. Maka beliau duduk di depan Rasulullah SAW, meletakkan kedua lututnya dikenakan kepada kedua lutut Rasulullah SAW. Wa yadau yadaihi fawqa fazzai Nabi SAW. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Faqal ya Rasulullah. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, akhbirni anil iman. Beritahukan padaku tentang iman. Maka dijawab dengan rukun iman yang 6. Kalau di Az-Zikrah rukun imannya ada berapa? 6 ya. Oh, sama dengan di Bandung ya. Sama dengan Bandung 6. Karena di sebelah sana itu di Bandung ada sebuah jalan, ada sebuah wilayah, di sana rukun imannya ada 9. 9. Nggak tahu sekarang apakah masih 9 atau berapa, saya tidak tahu. Yang jelas mungkin sama di sini dengan kita ya, 6 ya. Rasulullah SAW mengatakan, antu'mina billah wa bi malaikati wa bi kutubihi wa bi rusuli wa bil yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarih. Ya, 6. Maka kemudian orang itu mengatakan, sadaqta, benarlah anda. Fa'ajibna lahu, kata Umar, aku heran kepadanya. Huwa yas'aluhu wa yusaddiqah.
dia bertanya kepada Rasulullah tapi membenarkan. Wah, ini ngetes sama Rasulullah. Siapa dia berani ngetes sama Rasulullah ini? Umar tuh. Faqal, lalu dia berkata lagi, akhbirni anil Islam, beritahukan padaku tentang Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Sudahkah? Benarlah Anda? Heran nih orang nih, ngetes sama Rasulullah. Kemudian tanya lagi yang ketiga, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Sudahkah ya Rasulullah? Ya, makin penasaran di Umar, siapa nih orang? Fa'ajibna lahu, man huwa? Limana huwa yas'alu yasadaqah? Oh ya, kemudian apa kata orang ini? Akhbirni mata taqumus sa'ah, beritahukan padaku kapan kiamat terjadi. Ketika ditanya itu Rasulullah tersenyum. Ya, karena tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Jangankan ustadz akhir zaman ya. Kalau saya bukan ustadz akhir zaman, mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah pensiun dari ustadz akhir zaman ya. Kapok Bapak Ibu. Sejujur apapun saya bicara, sebenar apapun fakta saya ungkap. Jika ada pejabat yang tersinggung, kena saya Bapak Ibu. 2,5 tahun saya berhubungan dengan hukum Bapak Ibu. Jadi kapok saya jadi ustadz akhir zaman. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah istiqomah menjadi ustadz akhir bulan insyaAllah. Istiqomah saya. Nah kemudian apa kata orang tadi? Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang Rasulullah SAW pernah jelaskan tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Hari Jumat. Sekarang hari apa? Allahu Akbar. Hari Jumat sekarang Pak ya? Hari Jumat sekarang. Tapi bukan Jumat ini insyaallah. Yang kedua di waktu subuh, ketika manusia terlelap tidur dengan indahnya dan nyaman hangatnya dunia. Yang ketiga, kiamat akan terjadi ketika tidak terdengar lagi suara azan. Tidak ada lagi orang mengumandangkan azan ya. Jadi kalau ada pejabat melarang azan dikumandangkan pakai speaker, insya Allah tuh pejabat kiamat duluan tuh. Amin. Amin. Kemudian sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi tidak lagi terdengar orang mengumandangkan azan. Pernah saya beberapa hari di satu negara, ini negara Timur Tengah ya, negara Arab. Selama saya di tempat itu, ibu kota negara itu, saya tidak mendengar azan dikumandangkan. Allahu Akbar. Itu di negara Arab Pak, azan gak ada, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Ya Allah, jangan-jangan ini negara kiamat duluan ini. Gak terdengar Bapak Ibu sekalian. 4 hari saya di negara itu. Ngeri Bapak Ibu sekalian, nikmati Allah. Nah kemudian kata Rasulullah SAW, kiamat tidak akan terjadi sehingga Quran Allah cabut di muka bumi. Sampai ada seorang ulama menjelaskan, aku menemukan satu nas di mana dijelaskan nanti ketika orang-orang melaksanakan sholat, Allah cabut hafalan Quran dari imamnya. Hatta min hufazil Qur'ani kamilan, salasina ajaz kamilan, sampai dari seorang penghafal Quran pun Allah cabut Quran dari ingatannya. Karena Quran itu kalam suci. Kiamat azab yang terburuk, tidak mungkin kalam suci Allah akan tersentuh oleh buruknya kiamat. Tidak. Hatta la taquma sa'ah hatta yarfa'aha Allah min kulli al-hufazi fil alamin. Sampai diceritakan orang salat berjamaah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aman. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Aman. Ruku, sujud, aman. Rakaat kedua Allah angkat hafalan Quran dari imamnya. Allahu Akbar. Imamnya lupa sama Al-Fatihah. Diam, imamnya lupa. Makmumnya, bro ini baru 2 rakaat kedua ini, kok imam diam? Subhanallah. Subhanallah. Makmum cuma bilang subhanallah saja. Mereka pun lupa. Maka solat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Ini cerita seorang guru ulama, guru kami, Syekh.
Maka kemudian imam setelah saya sholat, dia balik badan, lima la tuzakirtumuni laqad nasitu bil ayah. Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Wallah, aku lupa dengan hafalan Quranku. Makmumnya mengatakan, kaifa nudzakiruk wa qad nasina aidan. Bagaimana kami mengingatkan Anda, kami juga lupa. Maka larilah sang imam mengambil Quran, mushaf, dibuka mushaf Quran, bersih. La yujad min kalamillahi azza wa jalla fil mushaf walau bil harfin wahid. Tidak ditemukan satu huruf pun dalam mushaf Quran. Luar biasa. Ini tanda kiamat akan terjadi. Ya, maka perbanyaklah membaca Quran lewat mushaf, jangan lewat gadget. Beda pahalanya Bapak Ibu. Kalau gadget apapun keluar kan, yang baik dan yang buruk, ya, yang tertutup, yang telanjang pun ada di situ. Jangan pakai gadget, pakai dia langsung baca dari mushaf. Pahalanya beda, betul? Halo, jemaah, masih ada ini jemaah. Kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Ya. Sampai kenapa orang beriman tidak ada di muka bumi? Karena Rasulullah SAW menyebutkan akan ada sebuah angin yang berhembus. Satarihu rihum min ardil Hijaz. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Hijaz al-makan ma bainal Ka'bah wal ma bainal Makkah wal Madinah fa huwa al-Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah Madinah itu Hijaz. Jadi Hijaz ini Saudi Arabia. Akan berhembus sebuah angin dari Saudi Arabia. Tusamma iliyin, diberi nama iliyin, angin kelembutan. Saking lembutnya orang enggak ngerasa imannya nyawanya dicabut. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabadathu. Tidaklah angin ini melewati seorang pun yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji dzarrah, Allah akan mencabutnya. Sebesar biji sawi pun akan Allah cabut. Pernah melihat biji sawi Bapak Ibu? Belum pernah ya? Nanti kalau makan mie ayam ada sawinya, lihat tuh, cari, kecil sekali ya. Titik merah ini kumpulan dari 30 biji sawi menurut saya pernah buktikan Bapak Ibu, dan saya simpan biji sawinya sampai tumbuh tuh sawinya. Bapak Ibu lihat biji merah ini sekiranya kumpulan dari 20 sampai 30 biji sawi. Itu Bapak sekalian, luar biasa. Ya. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Mithqala dzarratin min iman illa qabadathu. Tidaklah angin itu melewati seseorang yang dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi, Allah akan mencabutnya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Aina imanuhum ya Rasulullah? Di mana iman mereka? Alaysa fihal muslimun? Apakah tidak ada orang Islam pada saat itu? Oh, banyak orang Islam. Kasirun fihal muslimun. Banyak pada saat kiamat terjadi orang-orang Islam di muka bumi, banyak. Lakinna laysa lahum iman wala bimithqi dzarrah. Tapi mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Idzan aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu di mana iman mereka? Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya, menjual imannya demi dunia. Mereka menjual imannya demi pangkat di pundak, demi jabatan, demi triliunan mereka jual imannya. Ya, tidak sedikit orang-orang yang bergelar ustaz, kiai haji di depan saya menjual iman Islamnya demi pangkat dan demi jabatan yang ditawarkan kepada dari penguasa. Kurang luar biasa tuh ulama sekarang seperti itu Bapak Ibu. Jika dianggap ulama ini karismatik, punya kedudukan, punya umat pengikut yang banyak, pengaruhnya hebat, pasti penguasa akan menawarkan dua hal: lu gabung sama gua atau lu dikriminalisasi. Itu Bapak Ibu, pilihannya mana? Begitu kan para nabi, seperti Nabi Yusuf, kul as-sijnu ahsanu li atau ahsanu min hadzal amr. Katakan olehmu, penjara lebih baik daripada apa? Daripada istana. Ya Bapak Ibu, luar biasa. Aman ya saya menyampaikan ini Bapak Ibu. Aman. Prinsip ulama hari ini harusnya seperti Rasulullah SAW. Ya, ketika Kubaril Quraisy datang, ada Al-Miqdad bin Al-Aswad, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Lahab, datang menawarkan pada Rasulullah SAW, ya Muhammad, mada turid tatakallaf fi hadil Makkah? Apa yang kau inginkan Muhammad? Kau bergerak mobilisasi dakwah, safari dakwah kau di Mekah ini. Mau apa sebetulnya yang kau inginkan?
Jika engkau ingin harta, kami kumpulkan harta kami, ambil sebagiannya untuk kami jadikan engkau orang paling kaya di negeri Mekah ini. Jika engkau ingin perempuan, kami kumpulkan selebritis Mekah, pilih yang kau suka, aku berikan, kami berikan. Jika engkau ingin jika ingin kau harta tahta wanita, ya seperti itu, ya kami kirimkan. Ya. In turidu an taj'ala malikan sanaj'aluka malikan lana. Ya, jika engkau ingin kekuasaan, mohon kami jadikan engkau sebagai raja di Mekah, tapi dengan satu syarat, tinggalkan dakwahmu itu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Tawaran itu ditolak oleh Rasulullah. Ya, hari ini Bapak Ibu, partai Islam ada yang menolak tawaran itu? Partai Islam ditawarin itu ada yang nolak nggak Bapak Ibu? Itu yang dicari, betul? Bapak Ibu, nauzubillah, mohon maaf, itu fitnah di akhir zaman. Ya, maka apa kata Rasulullah SAW? Kullahum ya'ammi la wadau syamsa fil yamin fi yamini wa qamara fi shimali la tulka hadhihi risalah. Katakan pada mereka, paman, andai kata mereka menyimpan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan risalah ini hatta yuzilha Allah au an amuta fi sabilih, sampai Allah menegakkan Islam atau aku syahid di dalamnya. Harusnya ini jawaban kita para ulama ketika kita mendakwahkan Islam dan berhadapan dengan para penguasa. Nah, Bapak Ibu, jadi ciri kiamat akan terjadi. Ada banyaknya orang-orang yang menjual iman Islamnya demi pangkat, jabatan, dan triliunan. Sudah ada Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu lihat tuh di televisi, Bapak Ibu lihat sekali televisi ya. Aman, masih ada waktu Bapak Ibu? Lanjut jamaah, ini baru pembukaan. Masih di slide. Sudah pulang Bapak. Masih 10 menit. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi kata Rasulullah SAW, kiamat tidak akan terjadi melainkan Allah mengangkat Ka'bah dari muka bumi. Ya, faksiru tawaf qabla an yarfa'aha Allahu min makaniha. Perbanyaklah tawaf sebelum Allah mengangkat Ka'bah dari tempatnya. Jika Allah mengangkatnya, maka kamu tidak akan pernah menemukan Ka'bah seolah-olah pernah di sana. Tidak. Fala tajidu min athariha fa ka'annama lam takun min qabl. Ya, seolah-olah belum pernah ada Ka'bah di sana. Nah, Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, kemudian dalam hadis yang tadi Rasulullah SAW menjawab bahwa tanda-tanda kiamat yang ditanyakan laki-laki tadi, fa akhbirni an asyratiha. Kalau begitu, beritahukan padaku apa saja tanda-tandanya kiamat akan terjadi. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, antalidal ammatu rabbataha, akanlah seorang budak melahirkan majikan. Ya, budak melahirkan majikan. Ya, kalau dalam terminologi zaman sekarang mungkin anak memperlakukan ibu sebagai pembantu. Ibu disuruh-suruh sama anak. Ibu jadi pelayan anak di rumah. Ya. Kalau di Bogor belum terjadi mungkin ya? Belum ya, alhamdulillah. Tidak ya, tidak terjadi. Belum. Mudah-mudahan ya. Kemudian ada yang menakwilkan para budak melahirkan anak majikan ya. Ketika budak-budak ini diperkosa, maka lahirlah anak dari para budak ini. Ya, TKW kita lihat tidak sedikit kasus yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga Rasulullah kemudian melanjutkan dalam hadis yang lain, tara ra'i'al gunam al-masakin ya hufatan uradan ya ru'asai yaskununa fi makanin murtafi' hatta yatatawaluna fil bunyan hatta 'ala fawqa al-jabal. Engkau akan menyaksikan para pengembala kambing yang dulunya miskin, tanpa alas kaki, telanjang dada, cuma sarungan aja, akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Bahkan mereka berlomba-lomba mendirikan gedung sehingga tinggi mengalahkan tingginya gunung Mekah. Dulu seperti itu Bapak Ibu sekalian, para pengembala kambing. Tapi lihat Mekah hari ini Bapak Ibu, sampai ada bangunan yang mengalahkan tingginya Ka'bah. Masjidil Haram kalah tuh sama bangunan tadi. Saya yakin Rasulullah tidak suka dengan bangunan itu. Ya, pantaskah Bapak Ibu ada bangunan tinggi mengalahkan tingginya Ka'bah dan Masjidil Haram? Dulu Bapak Ibu, dari setiap sudut Mekah, dari setiap sudut radius 3 km dari Masjidil Haram itu masih terlihat. Sekarang boro-boro Bapak Ibu ya.
1 kilometer dari pintu King Abdul Aziz saja saya sudah tidak melihat Masjidil Haram sekarang. Terhalang oleh, sekarang ada hotel tuh, udah nggak terlihat. Ngeri Bapak. Inilah Mekah hari ini. Ya. Kemudian apa lagi kata Rasulullah SAW? Kiamat tidak akan terjadi melainkan tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput. Yang dulu tandus akan hijau berpadang rumput. La taqumu sa'ah hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab yang dulunya tandus, kering, akan hijau berpadang rumput dan akan muncul sungai-sungai di sana. Bapak Ibu, ini pernah kami rekam, maksudnya kami simpan. Pernah kejadian seperti ini, barangkali Bapak Ibu juga pernah mengalami. Ini November 2018, akhir November. Sepanjang jalan kami ngobrol tuh, dari King Abdul Aziz Airport sampai ke Madinah, Bapak Ibu. Ngobrol sama supir. Dan inilah yang terjadi, Bapak Ibu. Apakah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW? Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan melihat tanah Arab yang tandus akan hijau berpadang rumput dan akan muncul sungai-sungai di sana. Saya pernah bertemu dengan orang yang sosok yang beliau sudah lama tinggal di Saudi, sekarang pun masih tinggal di Mekah bersama keluarga, dan qadarullah saya dipertemukan Allah dengan beliau di Bandung bersama istrinya, keluarganya. Beliau membuktikan ini Bapak Ibu, dan ini yang terbukti terjadi seperti Rasulullah sampaikan. Ya, Kang Arman Maulana tentang Mekah dan Arab hari ini. Tanda-tanda akhir zaman itu memang benar-benar sudah nampak di mata kita, makanya teman-teman tuh harus rajin-rajin beribadah, berbuat baik pada sesama. Mengetahui lah, ternyata kota Mekah itu tidak tandus terus. Iya. Sebagian wilayahnya ada tempat yang seperti ini, bahkan air mengalir tuh Kang Ahmad. Ini airnya, bener-bener transparan ya, seperti jernih ya. Seperti di Kampung Aqua di daerah Subang, ini jernih banget. Jernih banget. Ya. Ikannya itu banyak banget di sini ya. Saya tanya, itu antum melihat di mana itu? Jadi kalau kita umroh yang kedua itu suka ngambil mikot di Ji'ronah. Mikot yang terdekat itu di pesisir itulah, ambil pinggirannya, antum akan menemukan ini gitu. Akan menemukan ini. Luar biasa. Ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak berdusta dengan apa yang disampaikan. Ya, subhanallah Bapak Ibu. Tapi ketika kami menyampaikan ini, orang-orang yang tidak suka sama saya dikatakan, wah ini cocok logi gitu. Cocok logi. Padahal ini bagian dari iman kita kepada Rasulullah SAW, bahwa ini adalah nubuah, berita-berita tentang akhir zaman. Benar-benar merasa aman karena nggak ada yang ngeburu. Iya. Dan sebagian orang ada yang menyebutkan bahwa kalau di kota Mekah sudah mulai menghijau, itu tandanya apalah? Iya, tanda-tanda kiamat katanya kan. Tanda akhir zaman, guys. Zaman. Baik, kemudian Bapak Ibu Rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, itu dari sisi geografis. Dari sisi sosiologis, sosio-geopolitik Bapak Ibu, ini pun terjadi apa yang Rasulullah SAW khawatirkan, bahwa umatnya di akhir zaman akan kembali jahiliyah, bahkan menyembah dan melakukan apa yang dilakukan kaum jahiliyah. La taqumu sa'ah hatta ya'budu ummati fi akhir zaman ma ya'buduhu abauhum, ma ya'budu abauhum. Tidak akan terjadi kiamat ya sehingga umatku nanti di akhir zaman akan menyembah dan melakukan apa yang dulu dilakukan nenek moyang mereka, kaum jahiliyah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang pernah tinggal di Arab mungkin bisa menyaksikan fenomena-fenomena ini. Allah Bapak Ibu, saya menyaksikan sebagiannya langsung di depan mata saya. Ngeri Bapak sekalian. Ya, selamat datang di tanah Arab Bapak Ibu. Dari situ saya paham, ketika saya membuka hadis ini, innakum tagzuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Jadi ketika Al-Mahdi muncul, tugas pertamanya bukan memerangi kapitalisme barat, bukan memerangi komunisme timur, tidak. Tapi yang diperangi adalah kemunafikan jazirah Arab. Kemunafikan jazirah Arab. Ini Bapak sekalian.
La taqumus sa'ah hatta taghzu jaziratal Arab wa yaftahuha Allah, dan sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab, kemunafikan mereka, dan Allah akan menangkan kalian atas mereka. Summa taghzunal faras wa yaftahuha Allah, kalian akan memerangi Persia dan Allah akan menangkan untuk kalian. Allah akan menangkan kalian atasnya. Summa taghzunal Rom wa yaftahuha Allah, kalian kemudian akan memerangi Romawi, Eropa Barat, dan Allah akan memenangkan kalian atasnya. Summa taghzunad Dajjal wa yaftahuha Allah, lalu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah menangkan atas kalian. Hari ini Dajjal dan iblis sedang berputus asa, Bapak Ibu. Kenapa berputus asa? Sedikit waktu lagi yang mereka miliki untuk mewujudkan ambisi mereka mengambil alih dunia. Bapak Ibu dan Tuhan Subhanahu wa taala, ya, harusnya Bapak Ibu selesai? Mau suruh lanjut saja sedikit? Ya, sekali-kalinya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Kemudian apa kata Rasulullah? Mohon maaf Bapak, sampai mana tadi? Lupa lagi, kepotong. Dajjal. Hari ini Dajjal dan iblis putus asa. Kenapa? Sedikit waktu mereka untuk bisa menzahirkan ambisi mereka. Harusnya tahun 2000 itu Masjidil Aqsa harusnya sudah hancur, Bapak Ibu. Ya, harusnya sudah hancur. Ya, Syekh Raid Solah itu membongkar kejahatan Yahudi dengan klaim mereka ingin mengambil dan mencari harta karun treasure yang berada di bawah Al-Aqsa dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mereka menggali terowongan. Nah, Syekh Raid Solah, semoga Allah menjaga beliau, saya tidak pernah bertemu lagi dengan beliau. Dan ini adalah step by step mereka untuk menuju the New World Order tadi, Year of the Yahud Kingdom. One government in the world. Negara harus ada dalam kekuasaan mereka. Mereka harus menciptakan pemerintahan tunggal dunia. Artinya negara-negara di dunia adalah shadow government mereka. Harus sejalan dengan agenda besar mereka. Bertentangan dengan agenda mereka, hancur. Lihat Muammar Gaddafi. Beliau kurang apa beliau untuk belanya terhadap Islam dan negara-negara Arab. Beliau berencana menciptakan United of Arabian Nation, ingin menciptakan Liga Arab, menyaingi NATO untuk membangun kekuatan militer, ya, kekuatan ekonomi, dan ingin mengembalikan dinar dirham sebagai mata uang Arab. Takut Amerika dan Yahudi. Ditangkap tuh siapa? Muammar Gaddafi dan dibunuh. Saddam Hussein kurang apa belanya pada Arab dan Palestina. Seorang diri dia berhadapan dengan Amerika dan Israel, membela Palestina, ditangkap, dihukum gantung. Saya pernah melihat detik-detik beliau digantung, Bapak Ibu. Ya, saya lihat sih wajahnya beliau itu. Ya, dan luar biasa, beliau tidak bagaimana, tapi tenang saja. Beliau pernah dikatakan, jangan kau baca Quran, buang mushaf Quranmu. Mereka lupa, kata Saddam Hussein, aku hafal 30 juz. Tidak pernah tinggal salat tahajud, salat duha dan saum Senin Kamis. Luar biasa Saddam Hussein. Mesir, Muhammad Mursi adalah presiden Mesir pertama yang diangkat berdasarkan proses demokrasi. Pemilu pertama itu terjadi di zaman Mesir. Tapi saya berpikir ini siasat Yahudi ini untuk menjatuhkan Ikhwanul Muslimin. Kan luar biasa gerakannya, kuat Ikhwanul Muslimin di Mesir, susah untuk diberangus. Dikasih umpan apa? Dikasih umpannya pemilu, menang pemilu tuh. Muhammad Mursi jadi presiden, proses pemilu pertama. Baru 1 tahun 13 hari beliau digulingkan, ditangkap dan dipenjara, meninggal dalam penjara. Luar biasa, seorang presiden yang hafiz Quran 30 juz, Muhammad Mursi. Saya simpan ceramah beliau di sini. Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau ada negara-negara yang bertentangan dengan agenda mereka, hancur tuh. Indonesia bagaimana? Lanjutkan bersama anak saya. Aman? Aman? Jamaah, loh kan udah terjadi, aman kan? Baik, kemudian ada mereka ciptakan one political system, demokrasi, Bapak Ibu. Demokrasi itu sebagai alat saja untuk mengadu domba dan untuk menguasai dunia. Mereka ciptakan one economical system, kapitalisme. Kita dibikin menjadi budak hutang, negara berhutang pada IMF. Rakyat di bawah berhutang ke leasing, cicilan HP dan motor. Betul? Aman? Jangan tersinggung Bapak Ibu. Saya juga dulu, tapi enggak, nauzubillah. Jangan. Kemudian one military system, barbarian. Oh, kamu teroris, Bante, tidak terbukti, cukup minta maaf saja.
Padahal mereka sudah membantai ribuan manusia. Lihat Irak, Afghanistan, Bapak Ibu. Saya simpan di sini. Bohong, Bapak Ibu. Dan yang terakhir mereka ciptakan one ideology. Satu keyakinan, Kabalah. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Lalu di mana mereka akan menciptakan central government mereka? Pemerintahan tunggal mereka. Di mana lagi kalau bukan di jantung dunia? Dan jantung dunia itu bernama Palestina, Bapak Ibu. Bernama Palestina. The heartland of the world. Ya, guru dari Adolf Hitler, Profesor Karl Hauser mengatakan bahwa Palestina adalah jantung dunia, baik secara geografis ataupun secara civilization, peradaban. Palestina secara geografis dia menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka ketika Zionis Yahudi ingin mengambil alih dunia, mereka mulai dari jantung dunia. Betapapun tinggal satu provinsi yang belum mereka kuasai. 11 sudah mereka kuasai. Yang kita kenal dengan West Bank, termasuk Al-Quds di dalamnya atau Yerusalem. Ada satu yang mereka belum kuasai, Gaza Strip, jalur Gaza. Allah sisakan jalur Gaza untuk kebangkitan Islam di akhir zaman. Itu Bapak Ibu yang rahmatullah. Ketika Rasulullah SAW tidak bisa menegakkan tauhid di Mekah, penetrasi kafir Quraisy, kemusyrikan, berhalaisme, ya, berurat akar, bercokol di negara Arab, di wilayah Mekah. Tidak bisa Rasulullah menyerukan tauhid dan membentuk umatan wahidah di sana. Hijrah ke Madinah. Maka dari Madinah Rasulullah bisa mengambil kembali kesucian Mekah. Hari ini Mekah Madinah ada dalam kecengkraman mulkan Jabariyah. Susah kita untuk menegakkan syariah, Bapak Ibu. Saya ceramah tentang boikot produk Yahudi di Arab, dimarahi dan saya dicekal, tidak boleh masuk ke sana. Hanya untuk memboikot produk mereka, menyerukan boikot produk mereka. Bapak Ibu silakan keluar kita dari Masjidil Haram, lapar, ada McD di sana, ada KFC, ya, ada Starbucks. Itu pendukung nomor wahid itu terhadap genosida yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Di Madinah sama. Saya lihat sendiri, Bapak Ibu, ngeri itu. Gara-gara ini saya diboikot, dicekal, tidak boleh masuk. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian mati Allah. Maka tidak salah kalau tadi kata Rasulullah SAW, yang akan kalian perangi pertama kali adalah kemunafikan. Nah Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa lihat warna hijau ini adalah kaum muslimin Palestina. Ya, yang warna hijau ini Muslim Palestina tahun 1946. Warna putih ini etnis Yahudi, tidak lebih dari 8% saja. Namun 1 tahun kemudian, setelah terjadinya revolusi Bolshevik itu sebetulnya itu sudah mulai terjadi eksodus orang Yahudi ke Palestina. Ya, pasca revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1916 yang dilakukan oleh Lenin, ya, Stalin dan kawan-kawan. Lenin membuat komunisme bercokol sosialis di sana. Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, maka dari tahun ke tahun seperti ini, hilanglah Palestina. Ini yang saya khawatirkan jika mereka dibiarkan masuk ke Indonesia dan bersarang di Indonesia. Dari mana? Dari negara tirai bambu sana, Bapak Ibu. Kan mereka melakukan itu juga. Nyaris pemerintah tidak membendung mereka. Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, dan tidak ada artinya Palestina tanpa Yerusalem, kata mereka. There is not mean for Palestine without Yerusalem. Dan tidak ada artinya Yerusalem without Solomon Temple. Artinya mereka mengincar ini. Jadi isu dua negara yang dulu digaungkan, ditawarkan PBB kepada Palestina, yang dulu digaungkan oleh Yasser Arafat dengan gerakan PLO-nya, ya, di cover oleh Fatah. Itu sebetulnya upaya untuk melancarkan misi Yahudi di sini. Ya. Kalau seandainya setuju dengan ide dua negara, di mana Israel akan berdiri di tanah Palestina, Yerusalem sebagai ibu kotanya, dan Palestina akan diberi Ramallah, artinya kita akan kehilangan kiblat kita yang pertama. Ini milik saya kok, ini milik kami, sudah sah menjadi tanah kami. Maka dengan leluasa mereka akan menghancurkan Al-Aqsa. Bapak Ibu, demi Allah, sholat subuh kita pernah terganggu oleh dentuman, auman, bom dan juga eskavator yang berada di sini. Terganggu sholat subuh kita, sholat duhur kita. Mesin-mesin eskavator itu menggali tanah. Betul, ada 300 terowongan di sana. Kami melihatnya, Bapak Ibu. Ya. Terakhir Oktober kemarin kami masih di sana. Tanggal 1 Oktober kami masih di sana. Tanggal 7 meledak, Bapak Ibu. Tapi kami sudah ke Indonesia. Dan aneh memang saat itu. Ada apa ini dengan Palestina saat itu? Bapak Ibu dan inilah yang mereka incar. Kalau Al-Aqsa hancur, inilah istana yang akan mereka bangun. Inilah istana iblis dan Dajjal, Solomon Temple untuk the Messiah, the God who's waited.
untuk Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Mesias bagi mereka, bagi kita. Dan jika ini berdiri, beginilah wajah dunia dalam the New World Order mereka, tata dunia baru. Inilah sebetulnya di balik agresi Yahudi, mereka ingin menguasai dunia. Namun Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah mengalami ini. Mereka tidak akan pernah demi Allah mewujudkan ambisi politik dan ideologi mereka di muka bumi. Kenapa demikian? Karena Allah menjanjikan Islam sejak awal akan menang. Liyuzhirahu 'alad dini kullih. Islam ini akan menang. Walaupun orang kafir dan orang musyrik termasuk orang munafik di dalamnya pun sama. Ya. Waspada dengan kinerja pejabat yang baru ini Bapak Ibu. Baru pertama dia angkat menjadi pemimpin, ya, hubungan diplomatik dengan Cina kan. Ada apa ini? Dulu Gus Dur terpilih jadi presiden, hubungan diplomatik pertama Israel. Kunjungannya. Ada apa ini? Kemudian Menteri Agama dia menyambut delegasi Amerika Serikat yang menyetujui genosida. Itu datang ke Jakarta, ke Istiqlal pakai kerudung. Ini Masya Allah Bapak Ibu. Tidak sakitkah hati kita? Kita mayoritas Muslim. Baik Bapak Ibu, mohon maaf yang itu tolong diedit. Tolong diedit yang tadi. Ya ini live ini, live, aman. Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah, itulah tanda-tandanya. Nah, maka tidak salah kemudian jika umat Islam ini menjadi korban terorisme terbesar. Sebetulnya tidak ada terorisme di muka bumi ini. Ini yang dinyatakan oleh John Pilger, jurnalis asal Australia. Korban terbesar dari terorisme adalah umat Islam. Hakikatnya tidak ada perang melawan terorisme. Yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme. Inilah strategi militer mereka, one military system mereka. Bapak Ibu, dan korbannya adalah umat Islam. Lihat Palestina, Suriah, Mesir, Burma, Somalia, Nigeria, nyaris semua negara ini. Hal ini membuat saya teringat pada apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Di Madinah Rasulullah tertidur setelah setelah tahajud menjelang salat subuh. Rasulullah terbangun dan mengatakan, La ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang akan segera menimpa mereka. Futihal yaum min darbil ya'juj wa ma'juj mislah hadi. Telah terbuka hari ini lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Itu 14 abad yang lalu Rasul mengatakan lubang Ya'juj Ma'juj sudah terbuka sebesar ini. Hari ini apakah Ya'juj Ma'juj akan segera keluar? Wallahu a'lam bishawab. Syekh Imran Hussein menganalogikan Ya'juj Ma'juj, Gog Magog dengan Amerika dan Yahudi. The Anglo-American and the Semitic nation. Itu Bapak Ibu. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak hal-hal yang bisa kita ungkap dan kita ambil korelasi antara Quran hadis dengan kekinian, fakta kekinian hari ini. Ya. Dari informasi-informasi ini kita mestinya mengambil ibrah dan iktibar betapa memang tanda-tanda perang dunia ketiga pun sudah sepertinya akan di depan mata Bapak Ibu. India, Pakistan, masalah Khorasan, Taliban dan segala macam. Baik Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala, tadi apa yang disampaikan Rasulullah SAW terbukti. Hari ini kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita bangsa Arab mengalami apa yang Rasul sabdakan. Siapa yang Rasulullah sebut bangsa Arab sebetulnya Bapak Ibu? Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Ya, Mesir, Irak, ya negara-negara yang disebut Arab ini sekarang sudah mengalami pembantaian, darah bercucuran di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kami hendak ke Al-Khalil, saat itu destinasi kami Al-Khalil Bapak Ibu. Kami berangkat waktu itu, kemudian ketika di Ramallah kami dicegat oleh tentara IDF. Saya sampaikan kepada para jamaah, Bapak Ibu jangan ada kamera, tolong saya bilang. Masukkan HP-nya, keluarkan paspor Bapak Ibu. Mungkin tentara IDF akan masuk ke dalam bus kita, jangan ada yang jawab, biar saya yang jawab. Sesuatu yang tidak masuk di akal kami Bapak Ibu.
Palestina dihuni tidak kurang dari 4,9 juta muslim Palestina. Dan di sekeliling Palestina ada 364,72 juta jiwa. Itu yang saya hitung. Negara-negara Islam Arab di sekeliling Palestina itu saya hitung termasuk Saudi Arabia di dalamnya. Itu 364,76 juta jiwa. Dan di Palestina cuma 9,6 juta Yahudi. Sesuatu yang tidak masuk di akal saya. 9,6 juta Yahudi dengan santai 1 tahun lebih satu bulan membantai Gaza Rafah dengan santai. Itu ngapain 364 juta umat Islam di sana? Arab. Terbukti apa yang Rasul sampaikan. Yusikul umam an tada'alaikum kama tada'al akalat ila qas'atiha. Kalian hampir-hampir akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan di atas meja. Hari ini umat Islam seperti itu. Bukan hanya kekayaan alam kita yang mereka rampas di negara kita, emas kita, nikel kita, minyak bumi kita, gas bumi, dan sebagainya. Dan bukan hanya keringat-keringat kita yang mereka peras di pabrik-pabrik, lihat. Mereka majikannya, kita budaknya, diperas keringat kita oleh mereka. Dan bukan hanya darah-darah kaum muslimin yang mereka kucurkan dari umat Islam. Akidah umat Islam juga diperas habis oleh strategi mereka memerangi kita. Dimunculkan tokoh-tokoh oportunis yang akan menghancur, menghina Allah, dan umat Islam nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah ini tidak akan lama lagi berakhir. Tidak akan terus berakhir seperti ini Bapak Ibu. Kabar gembira dari Gaza Bapak Ibu sekalian, insyaallah Palestina akan segera merdeka. Mimpi bertemu Rasulullah SAW itu benar jika yang dilihatnya Rasulullah secara fisik dan suaranya terdengar. Tapi saya tidak tahu kalau hanya suara saja. Ya, saya pernah bertemu dengan Muhammad Qasim di Bogor ini Bapak Ibu. Muhammad Qasim sedang di Indonesia. Beliau dari dulu setahun yang lalu timnya telepon saya minta bertemu dengan saya. Dan saya tanya langsung pada Muhammad Qasim, "Do you claim that you were Al-Mahdi?" Ya, apakah Anda mengklaim kalau Anda Al-Mahdi? No, I never claim. Tidak, saya tidak pernah mengklaim saya Imam Mahdi. Itu Bapak Ibu. Tapi dunia gonjol mengatakan Muhammad Qasim ini Imam Mahdi. Sekali lagi Bapak Ibu, dia di depan kami, saya tanyakan sendiri, dia tidak pernah mengklaim Imam Mahdi. Nah, dan ini isyarat Imam Mahdi telah hadir Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Nah, ini kabar gembira. Ya. Istrinya bermimpi bertemu Rasulullah SAW, dan Rasul menegaskan sekali lagi, "Man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitan la tashabbahu bi wala." Beliau punya saudara laki-laki yang menikah dengan wanita Suriah. Dia mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan dikatakan, "Nahnu najzu fi wasatil aqsa." Kami duduk di tengah-tengah Al-Aqsa. Wa yajlisu fina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW duduk di tengah-tengah kami. Wa nashku ilahi ma asabana min arjurah min zulmil yahud. Kami curhat pada Rasul, "Ya Rasulullah, lihat kepala saya belah, tangan saya putus, perut saya belah, ya robek, ya dibantai Yahudi." Lakinnahu yatabassam. Rasulullah tersenyum melihatnya, tidak menangis. Dan Rasul mengatakan, "Sabran ya ahla Syam, sabran ya ahlal Gaza, qaribun alaikum nasr min Allah azza wa jalla." Bersabarlah wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, pertolongan Allah telah dekat untuk kalian. Allahu Akbar. Pernahkah Bapak Ibu menemukan di dalam kitab An-Nihayah itu ada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, riwayat Imam Abu Daud, "Innallaha yab'atsu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun seseorang yang akan memperbarui agamanya. 100 tahun setelah Rasulullah wafat, terus setiap kelipatan 100 tahun akan muncul mujadid, bukan nabi, bukan rasul, reformis. Dan saya yakin tersisa satu kali lagi kebangkitan Islam. Baik Bapak Ibu, umat Islam yang terakhir memimpin dunia sebelum zaman kita ini siapa? Sebelum masa kita ini, Turki Utsmani kan? Ya, sepakat Turki Utsmani. Dan Turki berakhir di 3 Maret 1924. 3 Maret 1924. Andai kata 3 Maret 1924, angka 1924 kita ambil tambah 100 sebagaimana hadis tadi. Berapa hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya berapa? 2024. Apakah ini 100 tahun genap kebangkitan Islam? Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu. Bapak Ibu, pernah saya membuka satu kitab dan muncul hadis ini. Saya tidak sengaja menemukan hadis ini.
Dan ketika di seminar di Bio Farma bersama Profesor Ahmad Mansur Surya Negara, kami bahas hadis ini dan beliau mengatakan ini hadis yang membuat para pejuang kemerdekaan kita meminta merobek warna biru dari bendera Belanda dan disisakan merah putih. Nanti ada hadisnya selain ini. Nah, ini hadis yang saya sampaikan tadi, kelipatan 100 tahun akan muncul mujadid reformis dari umat Islam. Yang kedua, di sini saya menemukan hadis bahwa Rasulullah menyebutkan merah putih. Inna rabbi zawalil arda hatta ra'aitu masyariqa wa maghariba wa antani al-kanzain al-ahmar wal abyada wa anna ummati sayablughu mulkuha ma sabalin. Sesungguhnya Allah melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar sehingga aku melihat kekayanya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Dan aku diberikan 2 pusaka. Pusaka kata Rasulullah SAW. Al-kanzain al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma sabalin. Umatku di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dengan pusaka merah putih ini. Saya iseng saja Bapak Ibu kepada guru-guru saya, guru-guru kami. Ini tahun 2016. Kami sholat subuh di Masjid Kibli. Imamnya Syekh Ali Al-Abbasi. Saya tanya beliau tentang hadis merah putih, itu tanggapan beliau. Ahunaka mu'alaqah bina hadil hadis bi biladina. Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan Indonesia? Ya, apa jawab beliau? Kamu bisa aja. Tapi beliau mengatakan apa? Ini Bapak Ibu. Kata-katanya Bapak Ibu. La na'takid himmatan li tahlil al-Quds wa Palestin ala yadil Arabiyyin wal Gharbiyyin bi ittihadihim, lakinnana na'takid an-nusratu min Allah satasiru alaina ala yadaikum wa jihadikum ya Indonesia. Allahu Akbar. 2017 kami kembali bersama jamaah umroh plus Aqsa Bapak Ibu. Kami sholat asar di Kibli, Masjid Kibli, dan imamnya Syekh Yusuf Sunaina Abu Sunaina, Dr. Yusuf Abu Sunaina. Beliau saya tanya juga pandangan beliau tentang merah putih. Jawaban beliau banyak arti. Salah satu arti merah putih itu kalian Indonesia. 2016 di Jogokarian Yogyakarta, Ustaz Salim Afilah saksinya, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, beliau safari dakwah di Indonesia. Beliau diminta menjadi imam salat tarawih. Selesai salat tarawih beliau ditanya, apa jawaban beliau tentang Indonesia? Indonesia adalah negara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah di zaman Rasulullah SAW 610 Masehi sampai 632 Masehi dengan Fathul Mekah Rasul menggenggam dunia. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib 1187 Masehi dari Kairo Mesir Afrika, dunia digenggam kaum muslimin. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki paling muda 22 tahun menguasai 21 negara. Konstantinopel yang terakhir berkuasai. Tepat 29 Mei 1453 Masehi, dunia digenggam oleh Muhammad Al-Fatih, umat Islam dunia dari Kairo, dari Konstantinopel, Istanbul. Yang belum Allah pilih Asia Tenggara. 2012 kita ada seminar internasional di Bandung di Sapoy Homan. Kami mengundang bukan kami ya, saya hanya diperbantukan saja di panitia. Saat itu almarhum Dr. Joso Rijal masih ada dari Mercy Medical Ratio Commit. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimimpikan oleh ulama-ulama itu terjadi. Bapak Ibu saksikan ini. 2 ulama besar yang paling atas, Syekh Muhammad Ismail Az-Zain Al-Yamani, boleh mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan di bawah imam besar Masjidil Haram, ulama besar Saudi Arabia, cucu Rasulullah SAW Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bahkan gurunya Syekh Utsman mendapatkan kasaf Rasulullah ada di depan beliau. Rasul berlari tergesa, ini mana anda tusri ya Rasulullah? Aina anda dahib? Kenapa anda tergesa-gesa ya Rasul? Kemana anda akan pergi? Ana dahibun ilal Ghaza, sauqatilul yahuda alladziina yaqtulu ummati fiha. Saya akan berangkat ke Gaza, akan aku perangi bangsa Yahudi yang memerangi umatku. Rasulullah akan berperang ke Gaza. Mungkinkah itu terjadi? Wallah Bapak Ibu, ini pelajaran penting bagi kita. Jihad akhir zaman ini bukan hanya mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul, tidak. Bukan hanya mempertaruhkan reputasi Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk Allah, tidak. Tapi yang kita pertaruhkan di jihad akhir zaman ini adalah nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan di muka bumi, Iblis dan Dajjal Bapak Ibu. Maka ini perang paling bergengsi di muka bumi. Maka tidak salah jika Abu Ubaidah Al-Jarrah berkali-kali mengatakan slogan dari Tufanul Aqsa akhir ini. Dulu dikatakan, saya yakin pernah dikatakan oleh Nabiullah Yusha bin Nun alaihissalam, pemimpin yang membawa 600.000 Yahudi memasuki
Masjidil Aqsa setelah perang melawan kaum Jabariyah di Ariha Jericho, Palestina. Udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhum fa innakum ghalibun. Masukilah mereka lewat pintu itu. Jika kalian bisa memasuki pintu itu, wa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, maka kalian akan pasti menang demi Allah. Dulu diucapkan oleh Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Kemarin diucapkan kembali oleh Hamas Izzuddin Al-Qassam di Tufanul Aqsa. Apakah ini jihad terakhir? Yakin saya Bapak Ibu, ini jihad kita yang terakhir. Maka jangan berdiam diri, lakukan apa yang pernah Rasul perintahkan. Ketika Siti Maryam mengatakan, ya Rasulullah, jauh Palestina dari Arab, dari Madinah. Ara'aita in lam astati an atahammal ilayhi famadza ta'muruna? Jauh ya Rasulullah, jika kami tidak mampu datang berziarah ke Masjidil Aqsa, apa yang Anda perintahkan? Fatuhdi lahu zitan yusraju fihi faman fa'ala dzalika kaman atah. Sumbangkan zaitun-zaitun kalian, harta-harta kalian, agar menyala Al-Aqsa untuk sholat bisa ditegakkan, tauhid Islam bisa tegak di Al-Aqsa. Jika kalian melakukan itu, sama dengan kalian datang berziarah dan sholat di sana, menegakkan Islam di Palestina. Itu barangkali Bapak Ibu Rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang ini kami kemukakan, kami bahas Bapak Ibu. Ini adalah preview saja ya dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Dan terakhir mohon maaf Bapak Ibu sekarang, barangkali dari Yayasan Kolbu Bapak Ibu, saya berangkat ke sini bersama teman-teman dari Yayasan Komunitas Laskar Berbagi Umat ya. Ini teman saya Ustaz Hariri Aiman, beliau dari Pekanbaru. Silakan Ustaz Hariri.